Halo, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ekstraksi. Ekstraksi bagian pertama ya, karena nanti kan kita sambung dengan ekstraksi bagian kedua di pertemuan berikutnya. Ya, masih bersama dengan saya, Lia Marliani. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel ini. Ya, oke. Ekstraksi. Apa sih itu ekstraksi? Misalkan kita nih punya bahan alam, baik itu misalkan simplisia ataupun juga bahan segarnya ataupun juga campuran-campuran dari berbagai bahan gitu ya. Dan di situ seperti yang kita ketahui banyak mengandung senyawa. Ada campuran senyawa banyak sekali gitu ya. Dan dari bahan alam ini kita ingin menghasilkan satu kelompok senyawa, kita hanya ingin mengambil satu kelompok senyawa saja gitu, atau satu senyawa saja gitu. Jadi kita kan harus memisahkan nih dari sekelompok campuran senyawa tersebut. Inilah proses yang kita lakukan untuk menghasilkan ekstrak, itu proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini jadi adalah proses pemisahan senyawa yang terdapat di dalam campuran ya. Baik itu nanti bisa jadi sih matriksnya bukan hanyunan tetapi bukan dalam bentuk larutan. Jadi campuran larutan ataupun campuran padatan dengan menggunakan larut yang sesuai. Ini beberapa contoh penggunaan ekstrak, misalkan untuk lab kimia, untuk standarisasi, ya, ataupun untuk isolasi, baik itu isolasi senyawa marker ataupun isolasi senyawa tertentu, ya. Ekstrak juga ini menjadi bahan baku untuk beberapa pembuatan sediaan atau makanan, jadi memang akan dilakukan langkah ekstraksi. Ya, apalagi untuk pengujian uji farmakologi pasti kan kita melakukan langkah ekstraksi, ya. Oke, nah, metode kita mau golongkan, sebenarnya sih ada 3 golongan besar, yaitu kalau kita ekstraksi ini digolongkannya berdasarkan bentuk atau berdasarkan waktu kontaknya. Yang terakhir adalah berdasarkan energi yang digunakan. Itu adalah penggolongan ekstraksi berdasarkan kita lihat dari 3 point of view. Yang pertama adalah penggolongan ekstraksi jika kita lihat berdasarkan bentuk. Itu ada 2 macam. Itu ekstraksi cair padat dan ekstraksi cair-cair. Jadi ekstraksi cair padat dan ekstraksi cair-cair ini bedanya di mana? Jadi kalau ekstraksi cair padat, 2 fasenya adalah berbeda, satu cair, satu padat. Matriksnya biasanya yang padat ini adalah matriksnya. Nah, cairnya ini adalah pelarutnya. Nanti pelarut ini yang akan mengambil linarut yang ada di dalam matriks. Misalkan yang akan kita ambil, ya. Kemudian kalau ekstraksi cair-cair seperti apa? Nah, dua-duanya fasenya fase cair, ya, sehingga kita ambil si linarut tersebut bisa kita ambil dari fase A, kita ambil menggunakan fase B. Dua-duanya cair. Oke, apa aja contohnya? Nah, ini contoh untuk yang ECP, ekstraksi cair padat. Macerasi, perkolasi, reflux, Sauerkraut gitu ya. Untuk ekstraksi cair-cair contohnya adalah misalkan ECC yang bertahap yang menggunakan corong pisah ataupun ECC yang sinambung menggunakan alat Craig, ya. Seperti apa? Nanti kita lihat di belakang. Ya. View yang lain adalah berdasarkan waktu kontak. Nah, kalau berdasarkan waktu kontaknya itu ada 2 macam. Ada yang kontak bertahap dan ada yang sinambung. Sebenarnya kontak dengan apa sih? Kontak dengan pelarut yang baru, pelarut yang murninya gitu ya. Jadi kalau bertahap itu, jadi penggantian pelarutnya dilakukan secara bertahap. Ya, tidak terus menerus. Kalau sinambung, pergantian pelarut itu memang berlangsung secara kontinu. Jadi selalu si bahan ini akan kontak dengan pelarut yang baru. Yang akan menarik linarut itu pasti akan pelarut yang baru gitu. Itu untuk yang penggolongan ekstraksi. Nah, kemudian berdasarkan waktu kontak. Lalu ada nih satu penggolongan lagi dari point of view yang paling sering sekali diingat mungkin ya, energi yang digunakan. Ada cara panas dan cara dingin ya.
not panas dingin. Kalau panas dingin itu meriang. Jadi cara panas dan cara dingin ini menunjukkan kalau cara panas itu dia digunakan energi panas, biasanya digunakan pemanasan. Nah, kalau untuk cara dingin tanpa pemanasan, tentu cara dingin ini tidak bisa kita gunakan untuk senyawa yang termostabil, maka dia hanya bisa kita gunakan untuk senyawa-senyawa yang termolabil. Ya. Untuk senyawa-senyawa yang belum kita ketahui, biasanya kita ambil aman daripada ternyata senyawa yang belum kita ketahui itu adalah senyawa yang termostabil. Ya tentu akan rusak dengan menggunakan pemanasan. Maka biasanya yang dipilih adalah tanpa pemanasan atau cara dingin. Jadi misalnya kalau mau mengisolasi senyawa aktif tanpa kita tahu nama senyawa aktifnya apa, struktur seperti apa, ya unknown lah, misalnya senyawa baru, pasti kita ambilnya dengan cara yang aman dulu, dengan cara dingin. Ya itu untuk ini aja gitu ya. Apa contohnya yang tanpa pemanasan? Ada macerasi, perkolasi. Dengan pemanasan ada reflux, soklet, digesti, kemudian infusum, kemudian juga ada yang namanya dekok, itu juga sama ya dengan cara panas. Ini saya mau menyebutkan yang paling umum saja. Gunakan untuk beberapa proses ekstraksi. Ini saya menunjukkan yang perlengkapan yang memang khusus saja ya. Ini adalah perlengkapan untuk alat reflux ya. Kalau reflux itu si pelarut ini kan dengan bahan ada di labu yang sama. Nah, ketika proses ekstraksi kan pelarutnya ini membawa linarut ke olehnya, lalu kemudian menguap, terkondensasi, kembali lagi menjadi ekstrak cair ke sini, dan ekstrak cair ini nanti akan bergabung dengan pelarut yang memang belum ada senyawa. Jadi nanti yang kontak dengan bahan itu masih pelarut yang sama. Makanya dikatakan sebagai ekstraksi bertahap. Kalau kita ingin mengganti pelarutnya, nanti kita ganti pelarut itu dengan cara diambil nih ekstrak cairnya, lalu kemudian kita tambahkan pelarut yang baru ya. Oke. Lain halnya dengan ini adalah metode ekstraksi tanpa pemanasan ya. Tanpa pemanasan ini contoh aparatusnya aja, tapi nanti bisa dimodif sih aparatusnya sebenarnya. Jadi ini yang di bawah ini nanti adalah sebagai reservoir atau tempat untuk bahan yang akan kita ekstraksi ya. Matriksnya kita simpan di sini nih bahannya, lalu kita tambahkan pelarut ke dalam reservoir ini. Nah, kalau macerasi, penambahan pelarut kan kita tambahkan pelarut lalu kemudian kita diamkan. Nanti setelah 24 jam kita ganti dengan pelarut yang baru ya. Nah, kalau ini alat yang ini kita susun sedemikian hingga jadi nanti pelarut ini akan dialirkan dari reservoir yang lain, reservoir di atasnya, dialirkan kan ini ada kerannya ya, terus menetes ke sini dilalukan kepada bahan. Nanti di sini ada tampung lagi nih, di sini disimpan tampungan untuk menampung ekstraknya. Di sini kerannya dibuka. Jadi pelarut yang akan kontak dengan bahan itu pasti baru terus menerusi nambung kontinu ya. Inilah yang namanya perkolasi ya, perkolasi. Nah, artinya ada perkolator. Kalau ini adalah liquid extraction atau ECC ya, ECC dengan konvensional, ECC konvensional menggunakan corong pisah. Jadi kan ketika kita mengekstraksi cair dengan menggunakan corong pisah itu kita mencampurkan dua pelarut yang tidak bercampur, sehingga di mana salah satunya itu akan mengandung linarut yang akan ditarik gitu ya. Oke, kalau ini kan kontak penggantian pelarut tidak selalu baru gitu ya. Lain halnya nih dengan yang satu lagi, ini adalah alat yang namanya ECC dengan alat crate. Jadi di sini kan terjadi distribusi nih linarut ke dua fase tersebut, nanti ditransfer ke sini terus begitu. Jadi pergerakannya itu sinambung, tidak seperti halnya ekstraksi cair-cair dengan metode konvensional. Jadi kontak dengan matriksnya itu adalah yang baru. Nah, ini juga yang sudah familiar, ini adalah alat yang namanya soklet. Jadi beda dengan reflux yang mana bahannya disimpan di labu ini.
Nah, kalau coklat, bahannya disimpan di sini di dalam sifonnya. Ini kan ada yang ini bisa kita kan bisa biasanya Simplicia kita bungkus dengan kertas perkamen atau memang kita dalam bentuk selong-selongan kita simpan di sini. Nah, nanti pelarutnya disimpan di dalam labu, pelarutnya akan menguap, berkondensasi, nanti pelarut akan kontak dengan bahan di sini, memaserasi dan nanti setelah penuh pelarut yang sudah mengekstraksi ini akan mengeluarkan ekstraknya masuk lagi ke labu. Lalu pelarutnya didestilasi lagi di sini kan, kembali lagi ke sini. Jadi terus lalu yang baru. Oke. Apa saja sih faktor-faktor yang akan mempengaruhi nih efisiensi dari metode atau pemilihan metode ekstraksi? Ada 4 faktor utama yang berpengaruh, yaitu yang pertama adalah struktur komponennya, kemudian suhunya, kemudian tekanannya, dan juga matriksnya. Oke, bicara mengenai struktur komponen ini akan mempengaruhi sifat cetatif, dan ini tentu akan mempengaruhi juga pemilihan metode dan pelarut yang akan digunakan untuk melarutkan. Oke. Kalau suhu, kita tahu bahwa kelarutan itu kan dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka gerak kinetis dari molekul-molekul pelarut itu akan lebih beraturan. Dengan demikian, dia akan lebih mudah menarik senyawa. Akan semakin terekstraksi semakin banyak. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh tekanan? Pengaruh tekanan ini akan mempercepat proses ekstraksi. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan kan bagaimana tekanan ini akan mempengaruhi titik didih suatu zat. Jadi ketika kita menurunkan tekanan, maka titik didih pun akan turun. Jadi efektif, jadi lebih cepat gitu lah untuk mendidih dan menarik senyawanya ya. Oke, matriks adalah bahan yang kita gunakan. Ini akan boleh kita katakan sebagai substansi keseluruhan ya, selain senyawa yang akan kita ambil. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan. Di situ ada senyawa lain apa saja gitu. Sehingga kita pilih metodenya ya harus selektif, pengen senyawa kita aja gitu. Kemudian ukuran matriksnya, semakin kecil ukuran matriksnya atau si bahannya, maka ini akan memperluas permukaan yang kontak dengan pelarut. Jadi akan lebih efisien. Jadi semakin kecil luas permukaan luas kontaknya itu akan semakin besar ya, semakin besar gitu. Sehingga pelarut ini akan lebih cepat menarik senyawa yang akan diekstraksi ya gitu. Oke. Kita sekarang bicara mengenai ekstraksi cair padat. Untuk ekstraksi cair padat ini yaitu proses penarikan komponen dari matriksnya dalam bentuk padat. Dasarnya adalah memang kelarutan. Ada 3 komponen yang terlibat di dalam proses ekstraksi ini, yaitu yang pertama adalah matriks. Ya, tadi matriksnya substansi ataupun komponen lain selain yang akan kita ekstraksi ya. Lalu linarut ini adalah zat atau komponen yang nanti akan kita ekstraksi, yang akan larut di dalam pelarut. Nah, 3 komponen ini akan mempengaruhi mempengaruhi tahapan-tahapan di dalam ekstraksi ya. Jadi seperti kita ketahui, ekstraksi ini kan terjadi dengan cara apa? Dengan si nanti pelarut akan berpenetrasi ke dalam sel, kemudian di situ terjadi pelarutan linarutnya. Linarutnya ini nanti akan berdifusi keluar sel. Ya, linarutnya berdifusi karena adanya pelarut, dan masuknya ke dalam sel juga tergantung dari matriksnya, ya kan? Komponen inilah yang nanti akan mempengaruhi kondisi ekstraksi yang kita harapkan ya, matriks, linarut, dan pelarut. Nah, itu adalah 3 komponen utama dalam ekstraksi. Itu mereka akan mempengaruhi kondisi ekstraksi yang kita rancang ya.
ya. Jadi dari matriks apa yang harus kita lihat, bahwa matriks itu ukurannya harus diperkecil. Karena apa? Karena memang tadi semakin kecil ukuran partikel maka luas permukaan kontak juga akan semakin besar. Oke. Kemudian perbandingan matriks dengan pelarut. Nah, berapa sih jumlah simplisia dengan jumlah pelarutnya atau jumlah bahan yang kita gunakan dengan jumlah pelarutnya? Nah, perbandingan matriks dan pelarut. Kalau di farmakope itu 1:10 untuk menghasilkan ekstrak cair. Ya, oke. Namun pada praktisnya sih kita biasanya main di 1:5. 1 bagian bahan itu 5 bagiannya adalah pelarut. Jadi misalnya kalau kita mau menggunakan 1 gram bahan, maka untuk pelarutnya kita gunakan 5 mili. Kalau bahannya 100 gram maka kita gunakan 500 mili ya. Tapi itu juga nanti tergantung juga sih sebenarnya dari densitas dari bahannya sendiri gitu ya. Paling dia si pelarut ini tidak sampai terserap semuanya oleh si matriksnya, tetap harus kita sisakan untuk dia mengekstraksi linarut yang ada di dalam matriks. Oke. Lalu kemudian mengenai linarut. Oke, komponen linarut. Apa yang harus kita perhatikan dari linarut itu? Tadi struktur senyawa akan mempengaruhi terhadap kepolaran linarut. Maka kita harus memikirkan kepolaran linarut ini seperti apa. Karena nanti akan berkaitan dengan komponen yang lain, yaitu pelarut yang mau kita gunakan. Yang kedua adalah linarut lain nih yang akan ikut tertarik dengan pelarut yang akan kita gunakan. Itu juga harus diperhatikan supaya nanti pada saat proses penulisan berikutnya nih linarut yang lain ini harus kita pisahkan ya. Oke, untuk pelarut yang kita gunakan tentu kita mempertimbangkan dari beberapa hal. Adalah dari kepolaran pelarutnya, like dissolved light. Berarti kalau kita ingin melarutkan komponen senyawa yang polar, pasti kita akan menggunakan pelarut yang polar juga. Ya. Atau kalau sudah ada datanya yang beberapa pelarut yang selektivitas itu akan lebih baik lagi. Kita bisa menggunakan pelarut yang lebih selektif. Ya. Jumlah nanti terkait dengan ini ya, perbandingan matriks dan ya. Dan juga pergantian pelarut ini selama berapa kali. Ya. Nah, ini 3 komponen ini akan mempengaruhi kondisi ekstraksi. Dengan memperhatikan hal-hal ini, maka kita nanti akan bisa menentukan metode ekstraksi yang seperti apa. Ya, oke. Itu sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal seperti halnya suhu, kemudian pengadukan, penggantian pelarut, perbandingan pelarut linarut, dan juga pengaruh suhu terhadap kondisi ekstraksi. Ya, semakin besar suhu yang makin besar ya, ini akan meningkatkan kinetik dari molekul-molekul yang ada di dalam larutan tersebut, sehingga kelarutan itu akan makin besar. Kelarutan makin besar berarti senyawa linarut yang akan terambil itu akan makin banyak. Jadi idealnya sebenarnya suhu ini akan membantu penarikan senyawa, tetapi tadi dipengaruhi juga deh sifat senyawanya. Kalau misalkan senyawanya termolabil ya, walaupun menurut kita suhu ini akan lebih efektif, ya harus dipertimbangkan ulang, jangan sampai senyawanya rusak ya gitu. Oke. Yang lain yaitu proses pengadukan. What for gitu loh pengadukan ini. Ini penggambaran dari proses ekstraksi tadi, bahwa si pelarut ini kan nanti akan dia masuk ya, akan mengembus ke dalam sel. Nah, mengambil linarut-linarutnya, lalu kemudian terjadi proses rinsing nih, akan berdifusi lah dia juga keluar. Ini yang nanti akan di luar sel ini akan tersaring ya. Nah, dalam sel utuh ini ketika konsentrasi linarut di dalam selnya ini besar, maka linarut ini akan mudah berdifusi ke luar sel ya. Nah, karena apa? Karena memang di situ terjadi gradien konsentrasi di sekitar dinding sel ya. Namun kan semakin berlangsung terus proses difusi ini, kita akan mencapai satu titik di mana terjadi kesetimbangan konsentrasi baik di dalam sel maupun di luar sel. Dia bisa berdifusi nggak linarut itu? Tentu tidak kalau di sininya sudah konsentrasinya sama gitu loh. Jadi untuk itulah difusi itu berhenti.
Bagaimana caranya supaya difusi ini bisa terjadi kembali? Makanya di sini dilakukan proses pengadukan. Supaya apa? Supaya kesetimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel ini tidak terjadi. Dengan proses pengadukan terjadi pengacauan dari konsentrasi tersebut. Jadi terus berlangsung. Makanya ketika pengadukan ini kan nanti akan selnya itu pecah, pelarutnya mudah masuk ke dalam sel, ya. Oke, itu proses. Bagaimana dengan pergantian pelarut? Nih, pada suatu waktu itu kejenuhan pelarut akan terjadi gitu ya. Kontak terus mau nggak mau, nanti pelarut sudah nggak bisa lagi narik linarut yang ada di dalam matriks gitu, karena ada massa sendiri gitu. Nah, untuk itu maka perlu adanya pergantian pelarut. Oke. Sekarang apa saja sih tadi bicara mengenai pelarut yang menjadi syarat untuk pelarut ekstraksi? Pelarut ekstraksi itu harus selektif. Jadi dia harus hanya melarutkan senyawa yang mau kita gunakan ya. Kemudian dia volatilitasnya harus tinggi ya, dia harus mudah menguap dan dia dapat diregenerasi misalkan di redestilasi untuk menghasilkan jadi lebih kepada kebijakan biar kita lebih bijak lingkungan aja sih, biar nggak banyak limbah ya. Kemudian relatif tidak mahal, non toksik, non korosif, dan viskositasnya cukup rendah. Kenapa harus rendah? Karena kalau viskositasnya cukup tinggi, terlalu kental, ini malah dia akan sulit untuk berdifusi ke dalam matriks yang untuk mengambil linarut yang ada di dalam ya. Ini syarat-syarat pelarut ekstraksi ya. Kenapa volatilitas tinggi? Karena nanti kita akan melakukan penghilangan pelarut. Kalau pelarutnya sulit menguap, ini akan susah sekali untuk kita hilang. Sekarang kalau kita lihat golongan pelarut, kalau berdasarkan polarannya kita bisa golongkan dari senyawa yang non-polar, semipolar, dan polar. Anda harus bisa tahu mana itu pelarut yang non-polar, mana pelarut semipolar, mana yang pelarut polar. Dilihat dari indeks polaritas pelarut tersebut. Ya, oke. Ini kalau kita lihat runutan kepolaran dari non-polar ke polar ya. Jadi enhesan itu sangat nonpolar, kemudian setelah enhesan ada benzen, kloroform, etil asetat, diklormetan, aseton, etanol, dan metanol ya. Kemudian yang nonpolar ada air ya. Air ataupun asam itu lebih polar dibandingkan dengan indeks polaritasnya. Kemudian berdasarkan bahan organik atau non organik, ini ada penggolongan pelarut itu ada pelarut organik dan juga ada pelarut non organik. Emang ada pelarut yang non organik? Karena selama ini yang Anda kenal pasti ada pelarut organik. Ada. Pelarut organik ini adalah pelarut misalkan kayak enhesan, benzen, etanol, metanol, itu pelarut organik ya. Keuntungannya apa? Dia melarutkan zat tuh lebih selektif, lebih mudah diperoleh kembali karena dia volatil dan lebih mudah diregenerasi ya. Cuman memang harganya lebih mahal dan beberapa itu toksik serta mudah terbakar. Kalau yang non organik dari segi keuntungan dia memang murah ya, namun banyak nih senyawa larut yang tidak jadi tidak selektif gitu. Dan ini sifatnya itu tidak tahan lama gitu. Kenapa? Karena lebih mudah untuk ditumbuhi oleh mikroorganisme ya. Apa yang contohnya non-organik? Contohnya adalah air, yaitu adalah pelarut non-organik. Memperlihatkan beberapa pelarut yang selektif untuk proses isolasi ya. Misalkan mau capsaicin, ini akan lebih mudah menggunakan pelarut heksan. Ini contohnya. Oke. Nah, perbandingan pelarut dan linarut. Oke. Jadi perbandingan pelarut dan linarut ini kita harus memikirkan jumlah pelarut dibandingkan dengan jumlah linarut yang mau kita ambil. Ini kan nanti terkait dengan teori kelarutan. Misalnya pelarut etanol bisa melarutkan zat A 1 bagian dalam 100 bagian. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya sudah diketahui ya.
Ukuran matriks tadi sudah dijelaskan tentang matriks, bahwa matriks itu baik itu simplisia ataupun sediaan nanti akan dipengaruhi oleh ukurannya. Semakin kecil ukurannya dibandingkan nih simplisia yang utuh kayak gini, semakin kecil ukuran nanti yang kontaknya itu akan semakin banyak dengan pelabur. Jadi yang terekstraksinya akan lebih banyak. Oke, itulah proses ekstraksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Udah dapat ekstrak cairnya nih, what next gitu ya. Oke, ekstrak cair yang kita peroleh nanti ini akan kita lakukan proses pemekatan ya, pemekatan ataupun pengeringan ya, sehingga kita menghasilkan ekstrak pekat ataupun ekstrak kering. Ini akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya di ekstraksi bagian kedua. Terima kasih.